Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apakah peran Daud untuk membangun rumah Tuhan terbatas sampai mempersiapkan bahan-bahannya saja? Daud telah menetapkan dan mengatur segalanya. Para imam, orang-orang Lewi, dan para penyanyi untuk ibadah dalam rumah yang akan didirikan oleh Salomo. Apa makna dari semua ini dilihat melalui perspektif Perjanjian Baru? Daud telah belajar dari kesalahan dan tidak mengadakan sebuah sensus seperti sebelumnya. Bagaimana ini bisa dibuktikan? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang Perjanjian Lama, kita telah sampai dalam kitab 1 Tawarikh pasal 24 sampai 28. Karena kita sudah dekat dengan akhir dari kitab ini, dan sebelum kita memulainya, saya mendorong Anda untuk membawa Alkitab Anda serta membukanya di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-24. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio. Dr. Esam Ezat, selamat datang. Selamat datang. Dr. Medet Helmi, selamat datang. Selamat datang. Sebuah kehormatan. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Esam, kita telah belajar bahwa Daud mulai mengatur pelayanan di rumah Tuhan. Ia bukan hanya mempersiapkan bahan-bahannya, tetapi juga mengatur pelayanan yang ada di rumah itu. Mohon beritahu saya tentang ciri-ciri pelayanan yang ada di dalam rumah Tuhan di seluruh pasal 24, 25, dan 26. Sebenarnya kepedulian Daud menunjukkan semangatnya yang kuat terhadap hal ini. Saat seseorang punya semangat yang kuat terhadap sesuatu, ia tidak bersandar pada orang lain atau siapapun yang muncul setelah dia. Daud merasa bahwa hari-harinya hampir berakhir dan ada instruksi-instruksi yang jelas dari Allah bahwa bukan Daud yang akan membangun rumah itu, melainkan putranya. Ia tidak berkata, biarkan putraku mengerjakannya. Jadi ia bukan hanya mempersiapkan bahan-bahan dan orang-orangnya, melainkan ia juga mengatur apa yang akan terjadi nanti ketika rumah Tuhan sudah didirikan. Jadi kita melihat bagaimana semangatnya dia. Siapapun yang punya semangat untuk sesuatu, ia tidak bergantung pada orang lain untuk melakukannya, tetapi ia mengaturnya dengan cara yang sempurna. Dalam pasal 24, ia mulai mengatur para imam. Saya pikir ini adalah urutan yang benar. Mengapa? Karena para imam adalah mereka yang persembahkan korban-korban dan menghampiri Allah. Ini nomor satu. Ini nomor satu karena semua yang lainnya akan melengkapi hal ini. Semua pengaturan lainnya akan melengkapi hal ini karena tujuan utama dari rumah ini adalah untuk persembahkan korban-korban dan mencari hadirat Allah. Jadi Daud mengatur para imam dan putra-putra Lewi yang akan membantu para imam. Lalu kita akan melihat dia membagi-bagi para imam dengan cara mengundi. Membuang undi selalu berarti bahwa itu terserah pada kedaulatan dari Allah. Ini menunjukkan pada kita bahwa dalam rumah Tuhan, bukanlah terserah kita untuk memilih, misalnya bukan terserah saya untuk menjadikan diri saya seorang pengajar, bukan terserah saya. Tetapi dialah yang menjadikan beberapa orang sebagai pengajar-pengajar. Kedaulatan Allah yang mutlak artinya bahwa ia bebas melakukan apapun yang ia kehendaki di rumahnya. Anda sedang berbicara tentang karunia-karunia rohani di dalam gereja Allah. Di dalam gereja berdasarkan fakta bahwa rumah Tuhan di Perjanjian Lama, Bait Suci melambangkan gereja Allah. Jika saya berbicara tentang aplikasinya membuang undi di sini, artinya bahwa itu terserah kedaulatan Allah untuk memilih bagaimana itu adalah pekerjaannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan atas rumahnya dan ia yang mengaturnya. Ketika ia mengaturnya menurut kedaulatannya, lalu itu bukan terserah saya untuk memilih. Adalah baik untuk memilih hati yang rela untuk melayani orang yang menghendaki. Itu adalah sebuah pekerjaan. Tetapi kalau karunia-karunia itu terserah kedaulatan Allah untuk memberikan karunia-karunia atau tidak. Untuk memberikan suatu karunia tertentu atau yang lainnya.
Jadi di sini hal itu disusun dengan pengundian. Kedua, mengenai pengaturan para imam. Adalah indah untuk melihat bagaimana Allah mengawasi janji-janjinya dan juga firman-Nya. Misalnya kita tahu pembagian rombongan imam, putra-putra Harun ada 4 orang. Para imam adalah putra-putra Harun, Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Kita tahu di Imamat 10 bahwa Nadab dan Abihu mati saat mereka mempersembahkan suatu api asing. Eleazar dan Itamar yang tersisa. Ketika kita sampai pada urutan di sini, kita membaca dalam ayat 4 di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Putra-putra Eleazar bertambah jumlahnya sementara putra-putra Itamar berkurang. Ketika Salomo menjadi raja, hanya Imam Abiatar yang tersisa. Salomo membiarkan dia pulang ke tanah miliknya dan memecat dia dari jabatan imam. Untuk menggenapi firman Allah yang telah ia sampaikan mengenai rumah Eli dalam 1 Samuel pasal 3. Imam Eli adalah dari keturunan Itamar dan Tuhan mengutuk dia. Penghakimannya digenapi. Itu dimulai dalam zaman Daud dan menjadi lebih jelas ketika Salomo bertahta. Setelah para imam, Daud mengatur putra-putra Lewi yang akan bantu para imam. Ia juga mengatur para musisi dan para penjaga gerbang. Iya, para musisi dalam pasal 25. Bagus. Para musisi berasal dari berbagai tempat yang berbeda, dari setiap kaum, dari kaum keturunan Harun, Asaf, dan Heman, dan Yedutun. Allah oleh kedaulatannya membuat undian pertama jatuh kepada Asaf. Lalu Daud mengatur para penunggu Dalam pintu, pasal 26, lalu ia mengatur para bendahara. Ia mengatur para panglima pasukan, para kepala suku-suku, dan para pelayan. Ia ingin mengatur segalanya bagi Salomo, seolah untuk mengatakan engkau tidak akan bekerja sendirian, mereka ini akan membantumu. Ia sedang membayangkan bahwa rumah itu sudah dibangun dan setiap orang dari orang-orang itu melaksanakan peranannya, bahwa Salomo memerintah dan semua pasukan itu membantu dia dalam suatu cara yang sempurna. Ini menunjukkan pada kita betapa hatinya berkobar. Semua itu adalah seperti yang akan kita Semua lihat itu adalah secara sebelum membangun rumah rinci. itu. Ya, sebelum membangun rumah itu. ya tentunya. Dr. Medat, di antara hal-hal yang Daud atur seperti sudah kita pelajari adalah bahwa ia memulai dengan para imam, tetapi dalam pasal 25 para musisi yang akan menyanyikan lagu-lagu dalam rumah Tuhan. Mohon beritahu kami tentang menyanyi dalam rumah Tuhan dan bagaimana itu berlaku pada gereja dalam perjanjian baru. Kita telah melihat bahwa Daud benar-benar pantas disebut pemazmur yang disenangi di Israel. Ia adalah seorang yang sensitif dan Allah memberi dia begitu banyak karunia. Ia mencintai musik, memuji dan menyanyi, dan semua mazmurnya penuh dengan kata-kata pujian. Ini menunjukkan betapa ia dengan tulus mengasihi Tuhan dan ia mengekspresikan kasihnya melalui karunia-karunia yang Allah berikan kepadanya. Ia sangat sibuk dengan para musisi dan para pemazmur. Ia membagi mereka dalam suatu cara yang luar biasa. Ia memilih 288 orang dan membagi mereka menjadi 24 rombongan. Setiap rombongan harus melayani selama 2 minggu dalam rumah Tuhan, lalu mereka akan kembali untuk hidup di tengah keluarga mereka. Betapa persisnya ia dalam mengatur masalah ini. Ia menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Untuk memilih para penyanyi, tentu Daud tidak sedang bertindak atas kemauannya sendiri, tetapi ia mengikuti instruksi jelas yang Allah berikan kepadanya dengan suatu cara yang sangat seksama. Ini menunjukkan kepada kita betapa Allah sangat senang dengan pelayanan pujian. Pelayanan nyanyian dan pujian dalam perjanjian baru adalah sebuah persembahan, bukan sekedar untuk menghabiskan waktu. Bukanlah sekedar seni. Atau sesuatu untuk mengembirakan jiwa-jiwa. Tetapi dalam surat Ibrani, Rasul berkata melalui dia, yaitu melalui Kristus. Rasul yang menulis kepada orang Ibrani. Benar sekali. Marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, ayat sangat penting untuk kita mengetahui bahwa Allah sangat disenangkan kalau kita datang untuk memuji dan memuliakan dia. Saya tidak menambahkan apapun kepada Allah ketika saya memuji dia. Tetapi saya mendapat manfaat dari hal itu dan saya senang dan bergirang. Ketika saya memuji dan memuliakan Allah atas perbuatan-perbuatan dan kasih karunia-Nya, Mazmur 19 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jika seluruh ciptaan memuji dan memuliakan Allah, betapa lebih lagi seharusnya mereka yang mendapat keuntungan. Dari penebusan Kristus, orang-orang percaya sejati yang melekat kepada Allah harus memuliakan dan memuji namanya dan pekerjaannya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan.
Saya mau bertanya, apakah Allah menganggap pelayanan-pelayanan besar dan pelayanan-pelayanan sederhana sama di dalam rumahnya? Adalah pasti bahwa dalam rumah Tuhan ada pelayanan besar, hamba-hamba yang besar, serta karunia-karunia yang dinyatakan. Namun ada juga pelayanan yang sederhana dan tidak dikenal. Apakah Allah menghargai keduanya dengan sama? Kemanakah biasanya kecenderungan kita? Kemanakah biasanya kecenderungan manusia? Pelayanan-pelayanan besar, pelayanan-pelayanan yang dikenal dan juga megah. Namun ada pelayanan yang tidak dikenal. Atau pelayanan yang tampak tidak megah dan tidak seorang pun suka melakukannya. Semua berusaha untuk menghindarinya. Namun mari dengan jujur saya beritahu Anda, bahwa kebanyakan pelayanan-pelayanan yang megah, yang tampak hebat, mendapat upah yang berlimpah di sini di atas bumi. Tetapi pelayanan-pelayanan yang tidak megah, yang tidak dikenal, atau bahkan pelayanan tersebut ditolak oleh beberapa orang, adalah pelayanan-pelayanan yang paling banyak mendapatkan pahala di hadapan tahta pengadilan Kristus. Jadi ketergesaan kita untuk masuk dalam pelayanan yang megah tidaklah aneh, tapi mari kita melihat pasal 26 sehingga kita dapat memperoleh sebuah gambaran. Yang lebih baik, pasal 26 berbicara tentang pelayanan-pelayanan lain yang diatur Daud. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu. Siapa yang mau bekerja sebagai penunggu pintu? Iya. Seorang penunggu pintu tidak mau, tapi menjadi imam, ya, imam punya jubah yang bagus dan ia mempersembahkan korban serta selalu dihormati orang. Saya akan mengingatkan Anda tentang pasal 9 dan ayat yang ke-17. Para penunggu pintu dicatat persis setelah orang Lewi, bayangkanlah. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya pelayanan ini. Itu dikerjakan dengan rendah hati dan mempunyai kualifikasi-kualifikasi tertentu dan tuntutan-tuntutan tertentu. Misalnya dalam pasal 26 ayat 18 kita membaca para parbar di sebelah barat 4 orang, di jalan raya dan 2 orang pada parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah. Kita membaca kembali tentang mereka di utara, selatan, timur, dan barat. Dari semua sisi pelayanan penunggu pintu yang tidak diingini dan tidak megah. Dianggap salah satu pelayanan yang terbesar. Tidak terlalu banyak orang yang berpartisipasi di dalamnya, tapi mereka sangat dipandang tinggi. Contohnya, Obed-Edom orang Gad dan putra-putranya. Pelayanan ini membutuhkan spesifikasi tertentu dalam orang-orang yang melakukannya. Alkitab berkata dalam ayat 7, orang-orang gagah perkasa. Lalu dikatakan orang-orang yang memiliki kekuatan. Hal ini membutuhkan orang-orang dengan kekuatan spesial untuk melaksanakan pelayanan yang sederhana ini. Kini kita mempunyai pelayanan yang sederhana seperti menolong. Apa arti menolong? Menolong artinya seseorang membantu orang lain dalam melakukan sesuatu. Maksud Anda para penolong? Ya, penolong. Pelayanan mereka lazimnya biasa-biasa saja. Pelayanan ini biasanya ditujukan kepada tokoh utama yang dikenal oleh publik. Tetapi berapa banyak orang yang membantu di belakang layar, begitu banyak. Siapa yang dapat melihat mereka? Tidak seorang pun. Dan ketika itu sudah lengkap, orang memberikan kemuliaan Kepada tokoh orang yang utama. dikenal. Benar sekali. Pelayanan ini penting, tetapi ada orang-orang yang memperoleh karunia, yang mempunyai hati untuk membantu, seperti ia yang menaruh belas kasihan. Belas kasihan adalah sifat yang diinginkan, namun Alkitab mengacu pada seseorang tertentu. Karena ia yang menaruh belas kasihan. Apa yang Anda pikirkan tentang ini? Saya pikir adalah sesuatu yang kita amat sangat butuhkan hari-hari ini. Juga luar biasa bahwa dalam pelayanan-pelayanan yang sederhana ini, rumah Obed-Edom banyak kali disebut, sekali dalam ayat yang keempat dan 2 kali dalam ayat yang ke-8. Dalam ayat 15 disebut dalam kaitan dengan sebuah pelayanan yang penting. Alkitab berkata, bagi Obed-Edom ialah pintu selatan dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Gudang Mengapa? perlengkapan? Gudang perlengkapan. Ada penjaga gudang perlengkapan sebagaimana juga penunggu pintu. Ini adalah salah satu pelayanan yang tidak dikenal. Yang ditugaskan kepada keluarga Obed-Edom yang sangat diapresiasi dalam pasal 15 dan 16. Nama Obed-Edom banyak sekali diulangi, Yang luar mempunyai biasa. peranan besar. Yang punya peranan besar, dan Alkitab berkata bahwa Allah memberikan pahala kepada orang ini. Tuhan berkati keluarga Obed-Edom karena ia menampung tabut perjanjian selama 3 bulan. Seseorang mengomentari tentang menugaskan penjagaan gudang perlengkapan kepada keluarganya dengan berkata, ia yang tahu cara merawat tabut Allah. Dan ia yang menghormati hadirat Allah adalah dia yang tahu bagaimana menghidangkan makanan. Ia adalah orang yang mengatur gudang perlengkapan yang berisikan makanan yang disajikan kepada umat Allah. Orang-orang itu menghargai rumah Tuhan dan melaksanakan tugas-tugas yang sederhana. Walau Obed adalah salah seorang suku Kehat, Obed adalah seorang Kehat. Namun kita membaca bahwa keluarganya menangani pelayanan yang sederhana ini. Mereka bekerja sebagai penunggu pintu dan penjaga gudang perlengkapan, dan ini menarik perhatian kita pada pentingnya pelayanan-pelayanan yang sederhana ini. Kita biasanya berusaha ada di dalam pelayanan-pelayanan besar dan kita mengabaikan serta menghindari pelayanan-pelayanan sederhana. Saya berharap waktunya akan datang ketika kita berusaha ada dalam pelayanan-pelayanan yang sederhana yang tidak dikenal dan tidak diperhatikan.
Tentu saya tidak berkata bahwa kita meninggalkan pelayanan besar karena Allah lah yang percayakannya kepada kita. Dr. Medard, perkataan yang luar biasa yang baru saja kita dengar ini menuntun kita pada pertanyaan yang lain. Apakah pelayanan orang Lewi dalam rumah Tuhan sama atau berbeda? Dan apa sajakah itu? Seperti sudah kita lihat sebelumnya saat mempelajari pasal 23, ketika Daud membagi mereka, ia menghitung mereka berdasarkan jejak pendapat 38.000 orang. Beberapa di antara mereka mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. Beberapa bertugas sebagai pengatur dan hakim, beberapa penunggu pintu, dan lainnya para penyanyi. Namun dalam pasal-pasal yang kita baca di sini, kita melihat rincian tentang pekerjaan setiap orang. Ada banyak tugas untuk dikerjakan dalam rumah Tuhan. Ada lebih banyak rincian tentang peranan yang ditugaskan kepada setiap orang. Ada tugas-tugas administratif, pengawas, pengatur, hakim, dan pelayan. Kita juga menemukan tugas-tugas ibadah, imam, nabi, penolong dalam hal korban persembahan, dan ritual pemurnian. Ada tugas persiapan, mereka yang mempersiapkan roti unjukan, dan penghitung ukuran dan berat, pengurus rumah tangga. Juga ada tugas finansial, akuntan, bendahara, dan pelayan dalam hal-hal kudus. Ada juga tugas artistik, maksud saya para penyanyi, musisi dan para penyanyi. Juga tugas penjagaan, penjaga bait suci, pintu, dan gudang perlengkapan. Juga ada tugas khusus. Sekretaris pendaftaran, pelihat raja, nabi raja, kepala pengatur penjagaan, dan kepala penjaga gudang perlengkapan. Pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita rincian pelayanan itu dan bagaimana setiap orang memiliki spesialisasi dalam sesuatu. Urutannya dalam rumah Tuhan itu luar biasa. Di mana setiap orang tahu tempat di mana Allah mempercayakan mereka. Di bawah panjinya. Itulah di mana seharusnya ia berada. Kita sangat membutuhkan ini. Ketika setiap orang ditempatkan di tempat yang benar dan berdiri di bawah panjinya, maka situasinya akan luar biasa. Saya pikir kita amat sangat membutuhkan ini di dalam gereja dan hubungan kita dengan Allah. Variasinya dalam berbagai pelayanan meyakinkan kita bahwa semua anak Allah mempunyai peranan mereka sendiri. Benar. Dan siapa yang mengklaim bahwa ia tidak punya pelayanan ini tidak benar. Ia hanya tidak ingin melayani. Benar. Karena ada banyak pelayanan kalau saja hatinya sempurna di hadapan Allah. Selama ia mengenal Allah, pastilah Allah menyiapkan sebuah pelayanan bagi dia. Benar. Dr. Esam, dalam pasal 27, kita ingin tahu bagaimana Daud belajar dari kesalahannya yang berkenaan dengan sensus dan yang menyebabkan dia dihukum. Pelajaran yang membuat dia membayar dengan 70.000 nyawa pasti mempunyai sebuah pengaruh yang Itu kuat. meninggalkan tanda. Ya, 70.000 orang yang terbunuh. Lalu ia berkata kepada Allah, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku, tapi janganlah tulah menimpa umatmu. Di sini kita membaca tentang jumlah mereka. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1.000 dan pasukan 100. Di sini kita tidak membaca tentang sebuah sensus dan kita akan melihat hal itu nanti. Namun bila mengenai pengaturan penjumlahan itu penting. Daud mempunyai panglima pasukan 1.000, setiap 1.000 ada panglimanya. Ada panglima pasukan 100 dan panglima militer. Ia mempunyai 12 pengatur dan setiap pengatur membawahi 24.000 orang. Setiap pengatur dengan 24.000 orang akan melayani selama 1 bulan setiap tahun. Ini adalah proses yang terorganisir dan organisasi tidak menentang pengabaikan sensus. Sensus tidak penting untuk mengorganisir. Alkitab memberitahu kita dalam ayat yang ke-23, Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah. Ia menghitung jumlah mereka yang berumur 20 tahun ke atas. Sebab Tuhan telah menjanjikan, seakan Alkitab memberitahu kita bahwa Daud mempunyai keinginan yang sama. Sebab Tuhan telah menjanjikan. Dan apa yang telah ia katakan tidak boleh dilupakan. Apa yang telah Allah katakan adalah sebuah pelajaran yang hebat, yang tidak boleh dilupakan. Ia akan membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Lalu, insidennya tersebut kembali. Yoab anak Zeruya telah mulai menghitung tapi ia tidak menyelesaikannya. Karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Karena sensus ini, berapa banyak pelajaran mengerikan ini, menetap dalam pikiran Daud ketika mengorganisir orang-orang ini. Ia tidak berkata misalnya saya harus menghitung mereka untuk melihat di mana penempatannya dalam setiap rombongan. Tidak, jumlah mereka tidak penting. Saya akan mengambil yang dibutuhkan dan meninggalkan sisanya walau berjumlah 1 juta. Dr. Medard, agensi media, para peramal mengumumkan bahwa Daud akan memberikan pidato kepada bangsa itu setelah sekian lama. Kita akan rehat, lalu kita akan kembali untuk mengetahui tentang pidato Daud yang ada dalam pasal 28. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Selamat datang kembali pemirsa terkasih, kita masih mempelajari bagian terakhir dari kitab 1 Tawarikh dan kini kita akan mengetahui apa yang Daud katakan dalam pidatonya kepada bangsa itu.
Dr. Medet, apa yang Daud katakan dalam pidatonya kepada bangsa itu? Daud mengumpulkan orang-orang dan berbicara kepada mereka dalam suatu cara yang luar biasa. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang besar. Dan segala persiapan serta pengaturan yang ia buat sangat mengagumkan. Peralatan dan bahan-bahan yang digunakan tak terhitung jumlahnya dengan akurasi dan penataan yang sangat tepat. Daud menerima semua perkara ini dari Allah, tetapi dia berbicara kepada rakyatnya. Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Ia sedang memposisikan dirinya pada tempat yang benar. Di hadapan Allah, ia tidak angkuh dan tidak sombong hati. Seorang yang rendah hati berbicara kepada saudara-saudaranya dengan kasih. Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku, ia berdiri. Ia berdiri dan menceritakan kepada mereka tentang proyek besar yang Allah lakukan. Ia mengakui di hadapan mereka bahwa di hatinya ada keinginan untuk membangun rumah, tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk membangunnya karena ia adalah prajurit perang yang berumur darah. Betapa indahnya menjadi rendah hati di hadapan Tuhan, saudara ayat. Ketika kita berdiri di hadapan Allah dan mengambil tempat kita yang benar, kita akan berbuah dan mempunyai sebuah pengaruh besar pada orang lain. Nanti kita akan melihat bahwa sikapnya membuat semua orang bersemangat akan proyek ini dan membuat mereka juga menyumbangkan sesuatu dengan kasih yang besar karena mereka melihat contoh hebat. Mereka merendahkan dirinya dan menganggap sebuah kehormatan bahwa Allah mengizinkan dia untuk mempersiapkan semua itu. Ia juga menyampaikan kepada putranya Salomo. Ia memberikan dorongan semangat dan juga memotivasi dia, dan hal ini sangat berpengaruh besar. Bukan hanya persiapan, tetapi perkataan Daud, kasihnya kepada Allah, dan kesiapannya untuk melayani dia, telah mempengaruhi Salomo sejauh itu dalam bagian ini. Kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin. Silakan. Saya mau bertanya, Ya. mengapa bait suci disebut rumah Tuhan? Apakah Allah tinggal dalam rumah dalam batu? Pertanyaan lama dan baru yang sama. Apakah Allah tinggal dalam sebuah rumah dari batu dan mengapa itu disebut rumah Tuhan? Salomo mengatakan itu kepada Allah ketika ia sedang meresmikan rumah itu. Benarkah Allah hendak diam dalam rumah yang didirikan oleh manusia? Tidak, bahkan sekalipun itu terbuat dari emas. Langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Ada perbedaan antara sebuah tempat di mana namanya tinggal dan dicirikan oleh wibawa dan martabat karena adanya hadiratnya, dan antara sebuah tempat yang berisikan Allah ini. Konsep bahwa dewa-dewa mendiami rumah-rumah adalah sebuah gagasan menyembah berhala. Mereka biasa membangun berhala-berhala dan membangun rumah-rumah bagi mereka untuk meliharanya di dalamnya. Dan tentunya berhala tidak bergerak atau meninggalkan tempat itu, dan siapapun yang membutuhkan dia, ia harus pergi ke tempat ini. Sebagai Allah yang tidak terbatas di Perjanjian Lama, ada sebuah tempat di mana namanya berdiam dan dicirikan oleh hadirat tabut perjanjian yang mengacu kepada hadirat Allah dan Shekinah. Jadi jika seseorang ingin persembahkan sebuah korban kepada Allah di Perjanjian Lama, ia harus pergi ke tempat itu, ke bait suci Salomo yang dibangun di atas Gunung Moria. Seperti yang kita tahu, inilah tempat di mana nama Allah tinggal, tetapi Allah sendiri tidak terbatasi oleh tempat ini. Ia adalah Allah yang sama yang berpartisipasi dalam perang dengan umatnya. Langit pun tak dapat memuat dia. Langit yang mengatasi langit tidak dapat memuat dia. Sekarang apakah Allah suka berdiam di dalam sebuah rumah? Ya, ia suka tinggal di dalam rumahnya. Sesederhana itu, dan Allah yang Maha Hadir itu suka untuk tinggal di tengah umatnya. Di manakah rumahnya Sebab ini? di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini ditujukan pada gereja seperti ia katakan sampaikan soalnya kepada jemaat gereja. Ada banyak teks dalam Alkitab yang berbicara tentang gereja sebagai rumah Tuhan. Gereja Allah yang hidup. Dan Petrus memberitahu kita bahwa orang-orang percaya adalah Batu-batu hidup. rumah. Mereka adalah batu-batu hidup yang membentuk rumah ini di mana Allah akan tinggal. Tak ada dinding yang dapat membatasi dan mengekang Allah. Tak ada kentur tertentu yang dapat disebut rumah Tuhan. Namun ada sebuah atmosfer. Ada sebuah hadirat yang dapat disebut ketika tersedia rumah Tuhan. Atmosfer apakah ini? Itu adalah gereja Tuhan ketika berkumpul bersama. Dan dalam ayat versi bahasa Inggris, Tuhan berkata, wherever artinya di mana saja. Dimanapun artinya di tempat manapun, jemaat mau berkumpul. Bahkan jika tidak lebih dari 2 atau 3 orang percaya datang untuk mencari Allah, mereka tidak lagi harus pergi ke bait suci seperti sebelumnya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, inilah bait suci dan inilah rumah Tuhan di mana ia akan ada di tengah mereka. Kita ulas episode ini bersama hadirin. Apakah peran Daud untuk membangun rumah Tuhan terbatas sampai mempersiapkan bahan-bahannya saja? Kita melihat betapa Daud sangat bersemangat dan berniat untuk mengatur segalanya. Ia tidak mengabaikan rincian manapun. Ia tidak bergantung pada orang lain. Walau bukan dia sendiri yang akan membangunnya. Benar. Yang pertama, ia mengatur para imam yang akan mempersembahkan korban.
Ia membagi para imam dengan membuang undi yang merujuk pada kedaulatan Allah. Lalu putra-putra orang Lewi yang membantu para imam. Lalu para musisi, para penyanyi, lalu penunggu pintu, penjaga gudang perlengkapan dan para kepala pasukan. Ia membuat segalanya terorganisir. Kita tahu bahwa Daud telah membuat kesalahan ketika ia mengadakan sebuah sensus atas orang Israel. Bagaimana ia belajar dari situasinya kali ini? Daud telah belajar dari kesalahannya dengan sangat baik, jadi kita membaca dalam pasal 27-23 ayat yang indah ini. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Jadi ia memperhatikan kali ini. Ia mengatur mereka dalam rombongan-rombongan dan jumlah-jumlah tertentu, tetapi ia tidak menghitung semua orang. Ia belajar dari sebuah pelajaran yang keras sebelumnya yang membuatnya kehilangan 70.000 orang yang mati dan membuat dia dan Israel berduka. Namun ia memperhatikan dengan baik kali ini dan tidak menghitung jumlah orang Israel dengan seksama. Tuhan memberkati, terima kasih. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita akan melanjutkan studi kita dalam episode berikutnya dan yang terakhir dari kitab 1 Tawarikh. Pemirsa terkasih, kita telah belajar dalam episode ini bahwa ada pelayanan-pelayanan yang terkenal dan juga yang tidak dikenal. Dan Allah menghargai pelayanan-pelayanan ini secara setara. Karena evaluasi Allah atas pelayanan adalah didasarkan pada motif dari orang tersebut dan semangatnya untuk pelayanan tersebut. Alkitab mengajar kita bahwa tidak ada orang percaya yang hilang haknya untuk bisa melayani Tuhan. Mungkin ada pelayan-pelayan yang terkenal dan pelayanan-pelayanan yang begitu megah dari pengajar, dari gembala-gembala, pengkhotbah, ataupun nama-nama yang terkenal lainnya. Namun juga ada banyak bidang pelayanan di dalam rumah Tuhan. Ada yang menunjukkan kemurahan dengan sukacita. Juga ada yang memberi pemimpin dengan rajin. Juga kita membaca bahwa ada para pelayan dan administrator. Semua itu mungkin adalah pelayanan-pelayanan yang tidak dikenal dan tidak dihargai oleh orang. Tetapi Allah sangat menghargai semuanya dan semua itu akan mendapat pahala. Ketika mereka berdiri di hadapan kursi pengadilan Kristus untuk menerima pahala mereka. Saya ingin mendorong Anda dan memberitahu Anda bahwa mungkin Anda dan pelayanan Anda tidak dikenal orang secara terbuka, dan mereka mungkin tidak menganggap pelayananmu hebat. Tetapi secangkir air dingin yang ditawarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan kehilangan pahalanya. Cari tahu di mana pelayananmu. Sadarilah tanggung jawabmu, berdirilah di bawah panjimu, terimalah instruksi dari Allah, dan kembalikanlah kemuliaan kepadanya. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia akan lupa pekerjaanmu dan juga kasihmu. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Bagaimana dedikasi Daud dinyatakan saat memberikan segala yang ia miliki untuk membangun rumah Tuhan? Apakah yang mencirikan mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud di hari-hari terakhir hidupnya? Apa yang dapat kita lihat dalam kerendahan hati Daud dan sikapnya yang mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah atas kesuksesannya waktu ia berkata, daripada mula segala-galanya? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.